berbeda. Nah, itu nanti dampaknya seperti apa ya? Itu akan mendukung kita ya dalam mengambil keputusan ya mengenai keberlanjutan. Nah, ini mau dilanjutkan atau tidak kan gitu. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya ya, sumber daya baik orang, program maupun secara bertahap ya. Jadi monitoring partisipatif ini nantinya melibatkan dari masyarakat ya. Jadi kalau kita biasa mau itu kan kita monef atau kita di monef ya, orang yang melakukan monef itu kan dia tidak terlibat ya di dalamnya ya, atau dia hanya mengamati begitu, dilihat nanti ada misalkan ada checklist atau ada apa gitu kan dituliskan kan gitu kan. Sementara di sini partisipatif itu kita melibatkan ya, lebih subjektif ya di sini ya, melibatkan masyarakat ya. Masyarakat tidak hanya dinilai ya dari luar, tapi juga terlibat ya dalam proses itu, gitu ya. Terlibat dalam proses itu. Misalkan salah satu tools itu di most significant change ya. Jadi masyarakat diminta untuk menyampaikan perubahan-perubahan apa yang menurut mereka itu penting gitu ya, dan perlu untuk disampaikan ya gitu. Jadi mungkin menurut kita sebagai peneliti itu kurang tidak terlihat ya, tapi di masyarakat itu sangat bermanfaat ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa terungkap ya dengan monef partisipatif. Kemudian yang selanjutnya melakukan penilaian untuk menentukan langkah dan tindak lanjut ya. Hasil dari semuanya itu kita bisa lihat ya kira-kira seperti apa dampaknya, hasilnya. Kemudian dari situ kita bisa berpijak ya untuk mengambil keputusan menentukan langkah selanjutnya gitu, langkah selanjutnya, keputusan keberlanjutan ya. Kalau ini target atau kita tidak mencapai target atau kita melebihi dari target ya, gitu ya. Kita menentukan langkah tindak lanjutnya itu seperti apa. Selanjutnya pertimbangan ya. Pertimbangan dasar dalam rancang monef ada 3 hal ya. Ada what, how gitu kan, dan who gitu. Kemudian apa yang akan dimonef ya? Apa yang akan dimonef di sini karena kita lihat kemarin ya, kita di sini mempelajari mengenai CDPR gitu, ada hallmarknya, 3 hallmarknya. Salah satunya adalah partisipatory gitu ya. Kita monefnya partisipatory gimana gitu kan. Partisipasi dari masyarakat itu seperti apa gitu. Levelnya seberapa gitu. Kemudian partnership ya, monef partnership, kerjasama atau pelibatan dari stakeholder. Dan kemudian atau aspek-aspek lain ya yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kapan monef itu dilakukan? Bisa di saat in project ya, di saat project itu sedang berjalan, atau juga bisa dilakukan setelah project itu selesai. Jadi ini waktu yang kapan itu dilakukan ya, saat project itu berjalan juga atau saat project itu selesai. Nah, selanjutnya merumuskan indikator perubahan ya. Nah, Bapak Ibu ini ada gambar gitu ya.
ada gambar. Kita mungkin gambar di situ ya, ada orang yang kepanasan ya di bawah sinar matahari ya. Coba mungkin dari gambar Bapak Ibu ya, indikator panas yang paling tepat ya untuk gambar yang digambar di atas ini apa ya menurut Bapak Ibu? Keringat. Indikator panas yang paling tepat keringat ya, keringat gitu kan, termometer. Terus apalagi ya Bapak Ibu? Termometer. Wajahnya lelah gitu ya. Matahari. Matahari, Pak. Matahari ya, itu kan kelelahan. Nah, itu. Bibir terkulai. Aus. Aus ya. Waduh, ini sama ini. Sama Ibu, aus ini. Aduh. Tapi alhamdulillah keringatnya tidak bercucuran ya kita di sini ya. Tidak. Termometer haus, sih, termometer karena dia lebih valid. Iya, di situ. Betul. Nah, dari sini kita lihat dari banyak itu tadi ya, banyak ukuran tadi yang disampaikan ya. Nah, di sini kita bisa cari ya indikator yang paling tepat ya untuk mengukur panas. Di sini ada termometer ya. Maka dari itu kita penting untuk merumuskan indikator perubahan ya, atau indikator dari apa yang akan kita evaluasi. Gitu. Kemudian perubahan gitu kan dalam bisa lihat mungkin perubahan apa yang diharapkan ya, misalkan perubahan pada level stakeholder gitu, atau perubahan pada institusi ya, misalkan sekolah atau distrik atau tempat ya, rukun warga atau rukun tetangga begitu. Kemudian bisa berupa praktek-praktek atau kebijakan ya. Kemudian juga ada perubahan pada co-investment ya, misalkan penambahan dana atau penambahan utang gitu ya, tambahan dana begitu, pembiayaan. Terus juga adanya produk ya, analisis produk, misalkan gender atau kebijakan gitu. Oke, selanjutnya ini ada sedikit tas ya, kita bisa lewati. Nah, contoh indikator perubahan. Mungkin di sini Bu Herni, oleh Bu Herni, halo Bu Herni. Iya Pak Yudi. Iya, mungkin saya bisa dibantu untuk yang ini Bu. Iya. Siap, saya lanjutkan dulu. Ya, iya. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya nyambung dulu yang disampaikan oleh Pak Yudi Bapak Ibu ya. Untuk yang terkait dengan indikator perubahan Bapak Ibu. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan terkait dengan apa itu MONEF, kemudian mengapa kita harus melakukan MONEF di dalam melaksanakan CBTR, dan kemudian hal apa yang sebenarnya perlu untuk kita pertimbangkan begitu ketika kita melaksanakan MONEF. Yang pertama tadi kaitannya dengan how-nya gitu nih, bagaimana kita melakukan atau melaksanakan sebuah MONEF, karena MONEF itu pada akhirnya adalah untuk melihat gitu ya. Kalau kita bicara monitoring tadi itu kan, monitoring itu lebih kepada bagaimana kita mampu melihat apakah apa yang kita rencanakan, entah itu program ataupun tujuan dari penelitian itu dilaksanakan atau tidak. Sementara evaluasi itu berbicara tindak lanjutnya.
what then kan gitu nggih. Jadi kalau itu sudah terlaksana, apakah kemudian ada impact, apakah kemudian ada dampak gitu. Karena kembali lagi kepada tujuan dari CBPR itu sendiri adalah bagaimana kemudian kerja kita bersama dengan masyarakat dalam bingkai riset itu membawa dampak perubahan sosial. Kalau kita bicara kemarin kepada definisi CBPR, salah satunya adalah untuk mendorong terwujudnya transformasi sosial. Nah, impact itu kemudian perlu kita potret bersama. Dan untuk melihat apakah impact itu juga terjadi, apakah kemudian juga apa yang sudah kita rencanakan di awal itu dilaksanakan atau tidak, maka kita perlu menyusun namanya indikator perubahan. Ini malah hilang indikator Pak Yudi. Tadi itu contoh indikator perubahan case-nya adalah ini nggih, HIV ya Bapak Ibu ya. Saya share dari saya aja enggak apa-apa Pak Yudi? Oh gitu, oke ya Bu. Nggih. Tadi Siap. itu adalah indikator perubahan kaitannya dengan pencegahan HIV Bapak Ibu nggih. Semoga sudah muncul. Sampai ini ya tadi ya. Sampai ini ya. Ini adalah contoh indikator Bapak Ibu. Tadi kita bersama sudah mengawalinya dengan contohnya tadi itu orang kepanasan ya Pak Yudi ya. Jadi orang kepanasan itu indikator yang paling pas itu apa gitu. Jangan-jangan kita itu merumuskan indikator yang sebenarnya itu tidak mewakili atau tidak memotret rencana perubahan yang kita harapkan terjadi gitu. Jadi maksud saya desain Monef itu sebenarnya memang di awal kita melakukan kegiatan pendampingan ketika Bapak Ibu sudah menentukan tujuan penelitian ya di tahapan research planning itu kemudian kita sebenarnya juga sudah mengcover, memetakan gitu nggih, indikator-indikator apa yang harapannya bisa kita capai bersama-sama. Nah, indikator itu kemudian menjadi penting dan harapannya tidak bias sehingga ini kami mengawalinya dengan mengapa rumusan indikator perubahan itu perlu untuk kita bangun bersama-sama. Contoh kalau di sini itu adalah indikator perubahan terkait dengan pencegahan HIV Bapak Ibu nggih, pencegahan HIV. Indikator di sini kaitannya dengan perubahan sosial, support dari stakeholder dan juga bentuknya adalah program. Contoh yang pertama Bapak Ibu di sana misalnya kita menyepakati bahwa nanti di dalam pendampingan ini akan terselenggara berbagai program pencegahan HIV gitu. 2, misalnya komunitas berinisiasi membuat program rumah peduli HIV. Komunitas berinisiasi membuat program rumah peduli. Itu kan sebenarnya sudah menunjukkan level partisipasi yang semakin meningkat Bapak Ibu. Jadi kembali kepada tadi paparan Pak Yudi bahwa ada banyak hal yang bisa kita potret gitu nggih. Tetapi beberapa poin tadi misalnya partisipatorinya, kemudian kita bicara impact-nya gitu nggih, kita bicara partnership-nya, itu harapannya bisa kita lihat betul di dalam CBPR. Maka indikator-indikator itu sebenarnya juga nanti kita tentukan dengan melihat kita sebenarnya lebih terfokus kepada apa. Tujuan penelitian itu tujuan utamanya apa gitu. Jadi ketika kita misalnya sudah menentukan bahwa salah satu indikator yang diharapkan tercapai adalah akan terselenggarakannya berbagai program pencegahan HIV dan ternyata salah satu bentuknya adalah pencegahan itu kemudian komunitas berinisiasi membuat program rumah peduli HIV. Tidak apa-apa, itu juga menjadi indikator capaian. Kita melihat itu dari sisi bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu ternyata semakin meningkat. Berarti di dalam proses Monef itu kita melihat ada sebuah perubahan. Kemudian yang ketiga, contoh lagi misalnya Dinas Kesehatan setempat menawarkan pelayanan tes dan konseling HIV gratis gitu. Bisa jadi misalnya Bapak Ibu harapan itu kita tuangkan karena melihat kondisi di awal gitu ya, bahwa ternyata akses kesehatan oleh masyarakat itu masih minim atau aksesnya masih sulit gitu. Dinas kesehatan misalnya belum begitu banyak terlibat, maka kita mencoba nantinya dengan tujuan ini bahwa nanti akses masyarakat untuk bisa menghindarkan dari HIV itu semakin tinggi, mereka semakin tidak terjangkit oleh HIV, itu salah satunya adalah dengan melibatkan dinas kesehatan. Sehingga dengan adanya fakta di awal bahwa misalnya belum ada
pelibatan yang intensif dari Dinas Kesehatan untuk membantu bagaimana pencegahan HIV ini, maka perlu ada upaya bersama. Bagaimana kemudian kita menggandeng misalnya Dinas Kesehatan untuk nantinya bisa terlibat sehingga partnership-nya semakin kuat. Jadi bicara partnership di sini kemudian stakeholder juga kemarin gitu nggih, bahwa pemetaan stakeholder itu ketika di awal kita lakukan itu sangat penting juga untuk melihat nantinya apakah memang terjadi namanya partnership yang semakin menguat, juga pelibatan stakeholder dari berbagai aspek dan lini gitu. Contoh yang keempat misalnya adalah komunitas mendiskusikan isu HIV secara berkala dan terbuka. Jadi ini bisa jadi kalau kemarin saya misalnya kemarin pagi menyinggung sedikit terkait dengan ada perubahan yang terencana dan tidak terencana gitu Bapak Ibu. Perubahan yang terencana itu memang barangkali akan lebih mudah untuk kita lihat. Contoh misalnya peningkatan tingkat partisipasi gitu nggih. Kalau misalnya kita bicara tentang oh desa ini sekarang kok nggak aman gitu ya, nggak amannya itu kenapa? Kita sudah punya data. Maka orientasi atau tujuan kita adalah misalnya peningkatan tingkat keamanan di desa ini gitu. Maka rencana perubahannya adalah misalnya kita perlu melihat aspek keamanan itu bisa kita tingkatkan melalui apa saja. Sehingga ketika itu terjadi, maka berarti sudah ada perubahan. Itu kan menurut saya itu adalah sesuatu yang terencana gitu nggih. Tetapi ketika kemudian kita bicara hal lain yang tidak terencana, konteksnya misalnya di sini adalah tadi pencegahan HIV gitu ya. Ternyata dari sekian banyak program itu kemudian juga ada lagi komunitas itu mendiskusikan isu HIV gitu. Di awal kita juga sudah memplanning itu gitu nggih. Ternyata di perjalanannya dari sekian banyak program yang berjalan, kemudian tadi ada pelibatan Dinas Kesehatan, ternyata ada inisiasi gitu komunitas mendiskusikan isu HIV secara berkala dan terbuka. Karena bisa jadi HIV ini menjadi isu yang sensitif gitu nggih, isu yang ketika masyarakat memperbincangkannya, komunitas memperbincangkan itu, anak-anak muda bicara tentang HIV itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Nah, di dalam perjalanan ternyata ini justru ada inisiasi dari komunitas untuk bagaimana isu HIV ini menjadi diskusi yang secara terbuka dilakukan secara rutin juga sehingga akan semakin membuka apa itu namanya ya cara pandang yang lebih inklusif, cara pandang yang lebih bagus lagi sehingga nanti akan ada kerja-kerja bersama untuk mencegah terjadinya HIV semakin berkembang misalnya itu nggih dan lain-lainnya. Barangkali untuk indikator itu bisa kita tentukan di awal harapannya begitu nggih di awal dan kemudian tidak lupa melibatkan dari komunitas yang kita dampingi. Kakak saya boleh dikecilkan suaranya. Berikutnya Bapak Ibu untuk metode gitu nggih, metode dan instrumen yang akan digunakan. Jadi karena kita berbicara tentang apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama dengan masyarakat, perubahan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau tadi kita bicara misalnya tadi itu change at the apa namanya institution level, apakah itu bicara perubahan pada level institusional, apakah bicara pada level misalnya secara individu atau mungkin perubahan-perubahan yang lainnya, maka semuanya tetap memerlukan metode ya, instrumen yang akan kita gunakan, metode dan instrumen gitu Bapak Ibu. Jadi how-nya sekarang, instrumen apa yang akan kita gunakan? Tadi itu urutannya what ya Pak Yudi ya, saya kelewat slide sebelumnya. Jadi ada what, ada how, bagaimana kemudian apa yang sudah kita bayangkan perubahan yang diharapkan akan terjadi itu kita monef. Jadi instrumen itu dapat bervariasi bergantung pada perubahan yang kita harapkan, apakah di dalam proses, apakah output atau outcome. Jadi kalau misalnya katakan tadi itu, saya boleh kembali ke atas sebentar nggih. Tadi itu program Bapak Ibu nggih. Indikator yang pertama itu adalah terselenggarakannya berbagai program gitu. Nah, ketika bicara program, maka sebenarnya ketika ada 2 program kemudian kita monef gitu ya, kita monitoring, oh ternyata programnya jalan nih. Berarti ya sudah, sebenarnya itu sudah menunjukkan sebuah perubahan. Gitu. Jadi outputnya sudah jelas, ini sudah ada gitu. Apa kemudian dampak dari program itu yang kemudian perlu kita petakan lagi. Bentuknya adalah outcome, bisa jadi untuk jangka yang
lebih panjang gitu. Contoh misalnya tadi ketika bicara indikator HIV tadi nggih, bahwa ternyata komunitas punya inisiasi untuk secara berkala mendiskusikan tentang pencegahan HIV, bagaimana menanggulanginya dan seterusnya. Itu kemudian ketika itu kita bidik nantinya terkait dengan keberlanjutan, saya kira itu menjadi salah satu media untuk bagaimana keberlanjutan ini tetap bisa kita pertahankan gitu. Jadi ada kalanya kita nanti akan memotret bagian outputnya ataupun outcome-nya. Kemudian instrumennya juga banyak sekali, Bapak Ibu yang sudah familiar mungkin dengan PAR juga dengan ABCD gitu nggih, karena saya menyimak dari diskusi kemarin ada sebagian yang sudah banyak terlibat di dalam pola-pola pemberdayaan community development misalnya menggunakan ABCD atau yang ada nuansa risetnya menggunakan PAR gitu nggih. Pasti pada masing-masing pola pemberdayaan itu ada monefnya. Contoh kalau di ABCD misalnya kita mengenal ada most significant change gitu nggih, melihat atau memotret perubahan yang paling tampak gitu dari apa yang sudah kita lakukan bersama dengan masyarakat gitu. Kalau di CBPR kita mengenal ada historical timeline atau di referensi lain itu mirip sebenarnya dengan river path sebutannya. Sayangnya memang ini istilahnya bahasa Inggris Bapak Ibu nggih. Jadi untuk yang river path ini belum ada di sadurannya dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk historical timeline ya semacam garis apa itu garis sejarah ya. Bahasanya apa Pak Yudi kalau di ABCD ya? Historical timeline. Jadi maksud saya istilah-istilah ini sebenarnya juga akan lebih menarik dan tetap bisa kita adaptasi Bapak Ibu di dalam konteks kita termasuk penggunaan istilahnya ketika kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Checklist indikator juga itu nanti bisa menggunakan lembar checklist sebenarnya Bapak Ibu nggih. Kemudian menggunakan drawing pakai gambar yang ini paling mudah menurut saya karena kalau pakai gambar itu cenderungnya tidak terlalu banyak apa ya tools bukan tools maksud saya media-media atau alat-alat yang digunakan untuk membuat drawing gitu paling cukup menyiapkan kertas dan alat tulisnya misalnya dan yang terpenting nanti kita memastikan bahwa tools ini memang sesuai untuk memotret perubahan apa gitu nggih karena kan tadi ada impact ada yang dipotret itu misalnya tadi partnership-nya, ada yang kita potret itu misalnya tadi itu partisipatorinya gitu, level partisipatorinya. Ada yang kita potret misalnya gender balance-nya gitu. Apakah kemudian misalnya perempuan-perempuan di sebuah desa atau di sebuah kabupaten gitu ya terlibat aktif di dalam proses pemberdayaan masyarakat itu untuk mendorong diri mereka sendiri lebih berdaya atau self-reliant, semakin mandiri. Contoh lagi misalnya mohon izin kemarin yang saya share di Google Classroom itu ada enumerasi. Di situ banyak melibatkan perempuan-perempuan desa di wilayah India. Jadi itu skopnya se-India tapi diambil di 3 wilayah. Di 3 wilayah di India yang mana mereka itu menggali data, Bapak Ibu mereka menggali data terkait dengan bagaimana kondisi kehidupan sosial mereka sehari-hari yang kemudian nantinya untuk memotret apakah memang ini perlu ada peningkatan kualitas hidup gitu, peningkatan kualitas hidup dan ini melibatkan komunitas yang sedang didampingi. Sampai sini saya lanjut dulu ke contoh barangkali nggih. Ini nanti kemarin sampai jam berapa ya Pak Yudi ya? Karena nanti masih ada sharing dengan Pak Taya juga lebih mendengar juga dari beliau. Jadwalnya jam 11 Bu. Jam 11 ya. Oke, kurang lebih 15 menitan lagi Bapak Ibu nggih. Barangkali ini ada contoh-contoh yang bisa kami tunjukkan Bapak Ibu. Beberapa contoh misalnya ada historical timeline tadi sudah saya sampaikan, river path tadi mirip nggih. Lembar checklist, kemudian juga drawing. Ini lembar ini, yang ini contohnya kebetulan ini drawing yang ini. Jadi ini menggambarkan tentang bagaimana menjadi co-researcher gitu di dalam proses penelitian itu, bagaimana pelibatan mereka.
Kemudian ini contoh yang refer path-nya, mapping the project paths. Kalau ini mengidentifikasi partisipasi. Jadi tadi itu salah satu yang kita potret misalnya tadi kami sampaikan bahwa kita ingin melihat apakah ada peningkatan partisipasi gitu Bapak Ibu dari komunitas dari waktu ke waktu. Misalnya ini multi years gitu nggih. Ini contohnya di sini 3 tahun gitu. Jadi kita melihat mulai dari kondisi di awal di tahun pertama itu bagaimana partisipasi komunitas, tentu dengan berpijak kepada 4 tahapan kemarin yang sempat dibahas Pak Abid dan kawan-kawan ya, Pak Mahir Bu Nabila kemarin. Sehingga kita bisa melihat pada masing-masing tahapan itu level of rule-nya bagaimana, tingkat partisipasinya bagaimana. Jadi kalau bicara misalnya ketika ada kita sudah sampai pada tahapan acting on finding gitu nggih. Jadi setelah research planning kemudian di acting on finding itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk langkah aksi. Misalnya di situ ada workshop, ada inisiasi melakukan workshop, kemudian nanti juga ada pengumpulan datanya. Di dalam proses acting on finding itu juga sangat mungkin kita sambil mengumpulkan data gitu kan. Nah, di situ itu partisipasi masyarakatnya bagaimana? Apakah mereka dilibatkan? Apakah mereka hanya sekedar menjalankan? Dilibatkan itu apakah misalnya juga kalau kita melihat kembali kemarin di slide-nya Bu Nabila kayaknya ya, kemarin itu ada level apa namanya? Level engagement-nya. Apakah mulai dari mini engagement sampai kepada full engagement? Kita bisa bayangkan misalnya kalau mulai dari mini engagement yang sifatnya hanya kontraktual sampai kepada apakah kita sebagai peneliti ditempatkan sebagai semacam konsultan gitu nggih, semacam konsultan atau sampai benar-benar di situ kolaboratif partisipatif. Karena ternyata sebelum sampai kepada CBPR, kalau kita ingat kembali kemarin yang ditampilkan Bu Nabila itu hanya sifatnya kolaboratif gitu, kolaboratif yang bisa jadi di situ nanti belum ada tingkat partisipasi yang sangat intens dari komunitas sampai pada level yang paling tinggi CBPR gitu. Sehingga dari praktik-praktik kami pun saya sendiri juga merasa bahwa kadangkala ada ketika menerapkan CBPR itu saya hanya merasa sebagai saya dengan komunitas itu semacam tempat bertanya Bapak Ibu. Jadi kan masih konsultatif gitu. Ada kalanya ternyata di bagian pendampingan yang lain dengan komunitas yang berbeda karena mereka juga memiliki kemarin itu latar belakang sosial, pendidikan gitu nggih, dan barangkali dengan seiring berjalannya waktu dari proses pendampingan mereka semakin berdaya dan semakin memiliki kapasitas untuk memahami posisinya sebagai active citizen, maka bisa jadi posisi kita untuk ke level yang lebih kolaboratif itu lebih mudah gitu. Saya juga pernah mendengarkan cerita Bu Nabila, saya suka dengar cerita dari Bu Nabila. Ketika di Kanada itu Bu Nabila cerita bahkan masyarakat itu yang datang ke kampus, Bapak Ibu, ke kampus untuk kemudian menyampaikan, ini loh kami ada problem seperti ini, kemudian apa kira-kira yang bisa dilakukan bersama gitu. Nah, kalau dalam situasi yang seperti itu kan artinya sangat mungkin ketika kita bicara partisipasi dari masyarakat, itu levelnya kan bukan lagi kita datang, kita peneliti sebagai katakanlah di konsultan aja, tetapi kemudian dari situ kita bisa bergerak bersama. Dan CBPR tentunya bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ini kontinumnya nggih. Jadi tadi saya sudah menyinggung terkait dengan participatory nggih, degree of involvement-nya, bagaimana keterlibatan dari lokal people-nya gitu Bapak Ibu ya, mobilisasi pengetahuannya sampai kemudian kita menyebutnya ada namanya proses co-creation knowledge production gitu. Apa yang disebut dengan knowledge production itu apakah kemudian juga tiba-tiba ada gitu kan, tidak, tentunya juga berangkat dari partisipasi masyarakat yang barangkali pada awalnya di situ masih enggan sampai kemudian mereka bisa terlibat sampai kemudian ini menjadi mitra yang sejajar gitu. Kemudian kebablasan nggih. Ini contoh 2 Bapak Ibu, contoh ini checklist partisipasi, ini juga masih berbicara partisipasi dengan melihat jenis kelamin. Misalnya pada level pada tahapan, mohon maaf, pada tahapan bukan level nggih, pada tahapan misalnya pengembangan ide atau gagasan penelitian,
pada tahapan pengumpulan data, analisis, sampai diseminasi, dominasinya peran laki-laki atau perempuan, atau ternyata mereka punya peran yang sudah balance, yang imbang gitu, bukan hanya pihak laki-laki saja yang banyak berperan, tetapi juga ternyata yang perempuan juga sudah. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bisa membawa ke, kalau ini mohon maaf kaitannya kalau kita bawa ke artikel gitu ya, kita bisa bicara disagregasi data. Jadi prosentase gitu ya, prosentase perempuan yang terlibat dengan laki-laki bagaimana? Apakah lebih tinggi perempuan atau laki-laki? Jika lebih tinggi perempuan seperti apa? Itu saya kira juga sudah bisa kita sampaikan ke dalam publikasi kita, dan itu juga menjadi sebuah temuan yang menarik menurut saya. Kemudian contoh yang ketiga di sini ada drawing ya. Tadi drawing di awal juga sudah ada contoh evaluating and capturing learning. Jadi drawing itu memang lebih mudah. Yang kedua memang lebih bisa menggambarkan kondisi real yang dialami oleh komunitas dampingan kita. Kalau kemarin misalnya pengumpulan data kita juga pakai foto voice yang basisnya adalah foto-foto, karena memang harapannya dengan instrumen-instrumen itu kita benar-benar bisa memotret kondisi real yang ada di komunitas kita, perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi gitu. Jadi drawing ini memang lebih memotret itu. Kalau di sini itu contoh, ini juga melihat kepada bagaimana peran dari NGO dan juga academic setting gitu. Academic setting seperti apa? Ini saya jadi teringat yang bridging knowledge ini. Jadi memotret bagaimana sebenarnya peran komunitas di dalam membangun pengetahuan dan juga peran akademisi di dalam membangun pengetahuan, sehingga kemudian ketika bicara knowledge creation gitu ya, ketika bicara Bapak Ibu membangun atau menciptakan sebuah pengetahuan bersama, itu kan memang berjenjang, ada sebuah tahapan gitu Bapak Ibu. Kalau di tarbiyah itu kita misalnya ada taksonomi Bloom itu kan mulai dari levelnya mengingat sampai kepada mencipta. Itu kan perlu proses evaluasi, ada proses sampai dengan mensintesis gitu ya, sehingga kemudian pengetahuan itu diakui bersama, dan diakui bersama itu bukan sebagai pengetahuan yang kalau kemarin misalnya bicara tentang obat herbal itu ya sudah, itu biasanya hanya diakui ya kalau digunakan secara lokal enggak masalah. Tapi ketika ini kemudian kita bawa ke skala yang lebih luas, kemudian ada proses penelitiannya juga dari akademisi juga, kemudian menjadi sebuah pengetahuan bersama dan diakui, itu tentu akan lebih menarik gitu. Ini contoh rancangan Monef Bapak Ibu. Di kolom yang pertama di situ ada aspek-aspek apa saja yang bisa diukur. Itu contoh rancangannya ya. Misalnya tadi ketika bicara pencegahan HIV, saya ingin mengukur atau kami bersama dengan komunitas itu ingin mengukur bagaimana dukungan stakeholder dalam pencegahan HIV. Indikatornya apa? Indikator ini yang juga kemudian nanti biasanya juga cukup lama ya, cukup lama untuk menentukan indikatornya, karena kita juga melihat satu misalnya apakah kita bersama-sama bisa untuk mencapai itu. Apakah kemudian stakeholder yang misalnya akan kita libatkan juga bisa kita gandeng. Apakah misalnya timeline, kita bicara waktu, apakah ada cukup waktu juga untuk bisa sampai pada capaian itu misalnya. Jadi indikator itu juga kemudian perlu kita cross-check-kan kembali dengan tujuan penelitiannya. Apakah memang ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita rancang bersama dengan komunitas. Lalu bisa diukur dengan apa? Contoh di situ misalnya ada checklist tadi ya Bapak Ibu ya, lembar checklist, menggunakan instrumen survei dan lain-lain. Jadi maksud saya gini, dan lain-lain itu maksudnya pada aspek ini dengan indikator yang katakan hanya 2 indikator itu yang disepakati, ada banyak varian instrumen yang bisa kita gunakan gitu. Jadi tidak hanya terbatas 2 itu. Keterlaksanaan program pencegahan HIV misalnya, indikatornya di situ ada terselenggarakannya berbagai program pencegahan HIV sama komunitas berinisiasi membuat program rumah peduli HIV yang tadi sudah kita bahas terkait indikator di awal. Lalu apa instrumennya? Bisa pakai drawing misalnya, observasi juga bisa, historical timeline juga bisa. Kemudian perubahan pola pikir Bapak Ibu nggih, contoh indikatornya misalnya
Tadi itu komunitas mendiskusikan isu HIV secara berkala dan terbuka gitu. Oh, kita mau pakai wawancara mendalam, mau pakai in-depth interview, ya enggak apa-apa juga, mau pakai model penilaian diri. Jadi kalau model penilaian diri ini lebih memberdayakan juga komunitas karena mereka terbiasa untuk melihat gitu nggih, apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan, apa sumbangsih mereka, apa yang bisa mereka lakukan bersama dengan komunitas untuk bersama-sama menjadi lebih berdaya gitu. Atau menggunakan kartu skor. Ada banyak sekali contoh sebenarnya Bapak Ibu, hanya kami di slide ini tidak memunculkan semuanya nggih, hanya beberapa saja. Berikutnya kemudian siapa yang melakukan MONEF? Siapa? Jadi tadi itu ada what, how, kemudian who gitu nggih. Siapa yang melakukan? Tentunya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu perlu duduk bersama mulai tahap perencanaan, merumuskan indikator sampai kepada tahap diseminasi kan kemarin itu nggih, bahwa di dalam CBBR itu memang keterlibatan antara komunitas dengan peneliti itu mulai tahapan perencanaan sampai dengan tahapan diseminasi begitu. Termasuk di dalam konteks ketika melakukan MONEF. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada perlu praktik nggak? Ini membuat gambar sih, praktik sebentar aja nggih. Barangkali praktik sebentar sebelum nanti masuk sesi diskusi setelah ada sharing best practice dari Fatayat. Bapak Ibu boleh membantu saya untuk ya istilahnya kita mungkin lebih enak kalau learning by doing gitu nggih. Karena ini suasananya Zoom jadi agak terbatas untuk simulasi dan praktik. Tapi biasanya kalau kita offline itu untuk materi-materi seperti itu juga MONEF itu kita lebih banyak mendorong Bapak Ibu bersama-sama membuat gitu sehingga nanti mungkin akan lebih teringat gitu ya. Mungkin berkenan untuk praktik Bapak Ibu dari tempatnya masing-masing sebentar saja jenengan membuat gambar, 2 gambar gitu ya yang menunjukkan perubahan pada diri Bapak Ibu dalam memahami konsep CBBR. Jadi nanti satu gambar menggambarkan kondisi sebelum pelatihan, satu gambar menggambarkan kondisi setelah pelatihan. Hanya nanti nggak bisa berpasangan ya, karena berjauhan. Gimana Bapak Ibu kalau misalnya praktik sebentar, berkenankah? Ada kertas ya di dekatnya? Iya, terima kasih Mbak. Oke. Silakan Bapak Ibu mengambil 2 kertas. Tadi menggambar ya, gambarnya nggak harus bagus Bapak Ibu, karena poinnya di sini kan bukan menilai menggambarnya, tetapi apakah kemudian dari gambar itu kita bisa merefleksikan perubahan apa yang terjadi. Jadi kalau tadi itu ada penilaian diri, sebenarnya penilaian diri itu juga bisa kita wakili dengan menggunakan gambar. Kenapa? Karena tidak semua orang juga akan mudah membuat sebuah narasi Bapak Ibu. Jadi ini juga pilihan barangkali ya, pilihan karena tidak semua orang juga bisa membuat gambar tadi misalnya. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil 2 kertas, satu menggambarkan posisi Bapak Ibu ketika sebelum kegiatan pelatihan ini dan gambar kedua setelah pelatihan ini kira-kira apa yang Bapak Ibu terima dan harapkan kaitannya dengan CBBR seperti apa? 3 menit kayaknya cukup nih, semuanya kayaknya ahli gambar kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini. Oke, saya silent sebentar berarti ini. Gitu ya Pak Yudi ya? Saya Bu. Sudah selesai Ibu? Ya, saya gambarnya simple aja Bu. Oh, boleh diangkat Ibu. Alhamdulillah sudah jadi. Boleh diangkat dulu Ibu. 2 gambar ya Bu ya? Ya. Satunya? Iya Bu. Oh ya. Dan buku gambar tadi kayaknya. Oke, Ibu. Yang boleh ini jelaskan yang ya. Ya, kalau yang gambar yang ini gambar ya, hanya sedikit saja saya mengetahui tentang CBR. Nah, jadi kadang-kadang masih ada kebingungan antara CBR dan PAR dan juga pemberdayaan yang lain. Jadi metodologinya. Kemudian kalau gambar yang satu ini sudah lumayan banyak begitu, ada kotak-kotaknya.
Jadi berdasarkan materi yang ada, yang sudah kami dapatkan dan sangat luar biasa, alhamdulillah. Jadi banyak juga. Jadi sudah, kalau yang sebelumnya agak kosong melompong cuma 1 kotak, ini sudah beberapa kotak begitu Pak, Ibu. Yang ini yang gambar paling simpel sepertinya yang saya bisa gambar, karena saya mau gambar otak manusia nggak bisa. Ya, mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlaila. Nanti kayaknya dapat hadiah dari Telkomsel Pulsa ya Bu. Beli sendiri. Satu lagi barangkali Bu sebelum kita mendengarkan dari Fatayat sharing best practice. Bu Zulhima, monggo. Bu Zulhima boleh, silakan Ibu. Baik Bu, ini ini kalau sebelumnya itu gambar orang yang sedang cemberut gitu, yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu CBR-nya. Nah, jadi ingin tahu bagaimana CBR itu sehingga ikut pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah suasana yang cerah, bahagia karena sudah bertambah ilmunya dari para trainer. Demikian saja Bu ya. Terima kasih Bu Zulhima. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya boleh minta tolong Bapak barangkali memberikan komentar untuk gambar yang terakhir tadi dari yang Bu Zulhima. Kira-kira kalau misalnya dengan gambar, kita menggunakan gambar, nanti kita tarik ke konteks monefnya begitu nggih. Kekhawatirannya kira-kira apa Bapak Ibu kalau kita menggunakan gambar? Boleh dari Bapak sebelum kita akhiri. Mungkin ini Bu, tingkat pemahamannya itu Bu yang berbeda-beda, tingkat apanya itu antara hasil monep yang satu dengan yang satu itu berbeda-beda gitu Bu. Akan tetapi kita ada benang merah yang menjadi indikator yang kita temukan bahwa yang menjadi best practice-nya apa yang kita ya, itu kita sendiri yang menentukannya Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasan tadi kayaknya. Pak Hasan ya. Misinterpretasi, mispersepsi, kekhawatiran ada perbedaan, ya multitafsir gitu Bapak makanya tadi saya menangkap juga yang disampaikan Pak Hasan, indikator itu menjadi pegangan. Sehingga kemudian memang perlu sekali tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita perlu duduk bersama untuk membuat rencana perubahan yang diharapkan itu seperti apa sebenarnya. Dan nanti ketika kita di tahapan monef itu kemudian kita menggunakan toolsnya adalah berupa gambar, maka dipastikan kembali ini ada proses negosiasi gitu Bapak Ibu ya. Gambar yang dimaksud itu gambar yang apa? Contoh tadi misalnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu minta tolong menggambarkan bentuk perubahan terkait dengan pemahaman Bapak Ibu dan juga apa yang sudah didapatkan terkait dengan CBR, terkait dengan CBTR. Sehingga kan gambar dari 2 gambar ini saya kira tadi tidak terlalu bias atau tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh gitu nggih. Sehingga indikator tadi yang disampaikan Pak Hasan itu menurut saya tetap menjadi kuncinya dan itu dipahami bersama. Jadi kalau kemudian itu menjadi kunci tapi tidak dipahami bersama, saya kira juga akan ada kekhawatiran nantinya lepas begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nanti semoga dari saya dan Pak Yudi bisa menjadi pemantik diskusi nanti setelah ada sesi sharing best practice dari Fatayat. Saya kira itu dari saya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Wiwi dulu. Terima kasih Bu Hen, luar biasa paparan yang disampaikan. Banyak chat pertanyaan yang disampaikan di materi monef hari ini. Namun sebelumnya kasih kesempatan sebentar pada Bu Dewi untuk menyampaikan best practice yang telah dilakukan oleh Fatayat NU Jawa Timur. Pada Bu Dewi kami persilakan, monggo. Terima kasih Bu Wiwi, moderator. Suara saya cukup jelas, saya tidak pakai headset soalnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang luar biasa, ini sudah hari kesekian dari mulai 1 minggu bersama PAR kemudian CBTR.
kita masih bertahan dengan baik dan saya melihat diskusi kita semakin hari semakin tajam karena memang terkait dari proses yang kita jalankan tentu tidak lepas dari yang namanya monitoring dan evaluasi, di mana proses ini tentunya yang akan membawa kita ada proses pengukuran bagaimana kemudian kinerja kerja-kerja kita menghasilkan hal seperti apa. Fathad NU Jawa Timur sendiri belajar dari yang sudah kami lakukan. Saya coba share screen sebentar. Fathad NU sendiri dalam beberapa programnya dalam konteks atau tahapan monitoring evaluasi ini kita memahami bahwa proses monitoring evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan. Karena sekali lagi ini adalah proses pengukuran yang kita lakukan apakah program, kegiatan maupun proyek yang dilakukan oleh Fathad NU itu sesuai dengan harapan, tujuan dan target yang sudah dibuat di awal begitu. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian proses monitoring evaluasi ini kita lakukan? Tentu ini membutuhkan satu kerjasama dari semua pihak yang kemudian kita sepakati karena proses yang kita bangun adalah partisipatoris, maka bagaimana dari proses awal hingga pada proses akhir ini, Monef juga melibatkan dari kelompok dampingan begitu. Kenapa kemudian ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Kami melihat bahwa pelibatan ini karena mitra stakeholder kita memang memahami kondisi lokal. Mereka jauh lebih memahami kondisi lokal dibanding kami yang mungkin berada di tataran Jawa Timur, misalnya seperti itu. Maka mitra stakeholder ini menjadi penting posisinya ketika kita mengajak mereka dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan jangka panjang ketika kemudian proyek ini selesai atau program ini selesai. Maka proses penjagaan dalam posisi ini diperlukan sehingga kita harus secara bersama-sama melakukan eksplorasi dalam proses monitoring dan evaluasi ini dengan melibatkan mereka. Dan yang ketiga, tentu penting bagi mereka memberikan sebuah nilai penghargaan atas waktu dan upaya yang sudah dilakukan. Mungkin 3 hal ini menjadi bagian dari yang kita melihat bahwa kenapa kemudian monitoring dan evaluasi ini kita lakukan secara bersama-sama dengan para mitra stakeholder maupun para komunitas, maupun dengan komunitas begitu. Kita merasakan betul bahwa kemudian apa dampak yang ditimbulkan ketika kemudian monitoring evaluasi ini melibatkan dari kawan-kawan komunitas dan dampingan termasuk mitra stakeholder. Karena di sini kita akan mereview dan menguji aktivitas kita semua. Jadi kalau kita bicara monitoring dan evaluasi itu tidak bisa berhenti begitu. Tapi ini akan terus bergulir dari waktu ke waktu. Ketika muncul monitoring evaluasi, ada sebuah rekomendasi, dilakukan kegiatan dari rekomendasi itu, dievaluasi itu seterusnya. Karena perubahan dan perubahan yang terjadi pada tahapan-tahapannya ini menjadi bagian penting dari proses keberlanjutan begitu. Yang kedua, kita merasakan bahwa dampak sosial dari sebuah program akan mudah diketahui terkait dengan efektivitas di dalam peningkatan kinerjanya. Apakah itu dari sisi kelompok dampingan, ataukah itu dari kelompok mitra stakeholder yang lain, ataukah dari Fathad sendiri. Ini mengukur pada faktor kinerja masing-masing, peran masing-masing, begitu. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian pemberian penghargaan atas waktu dan upaya mereka yang semakin memperjelas rasa kepemilikan. Nah, ini yang dari kemarin kita sampaikan. Disinilah fungsi partisipatori, rasa kepemilikan, trust building yang dibangun yang kemudian semakin meningkat menjadi rasa memiliki sebagai satu bagian dari penerima manfaat program. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian program akan memiliki peluang untuk keberlanjutan. Ini yang kita rasakan ketika kemudian pelibatan langsung kita lakukan dari awal hingga akhir. Terkait dengan tujuan dari monitoring yang dilakukan secara bersama-sama, kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama,
bagaimana ini bisa membangun kapasitas manajemen. Artinya dari proses yang kita lakukan di awal, manajerial yang dilakukan, ini bisa diukur sehingga kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Termasuk juga dengan meningkatkan kinerja manajemen program dan kontrol kualitas. Bahan evaluasi pun bisa jadi evaluasi hari ini akan menjadi berbeda dengan evaluasi pada tahapan berikutnya. Bahannya, karena diperlukan ada hal-hal yang ditemui di tengah jalan yang kemudian itu perlu dievaluasi kembali seperti itu. Ini mungkin nanti saya berikan contoh sedikit terkait program Fatat NU Jawa Timur. Kok kebetulan sama ya Bu Herni, kebetulan saya juga nanti mungkin memberikan contoh terkait dengan pendampingan kami kepada populasi kunci MSM dan TG di wilayah Malang dan Jombang begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian ini mendorong rasa kepemilikan dan membangun kapital sosial. Ini sekali lagi menjadi poin penting menurut kami dalam proses keberlanjutan tadi. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas timbal balik. Jadi apa kemudian feedback yang bisa kita peroleh dari komunitas ketika kita sudah kita menemukan hal-hal yang kemudian ini bisa dibangun bersama dan dimiliki bersama, yang kemudian di feedback kembali kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depan. Serta terutama karena program ini merupakan satu pertanggungjawaban, kegiatan ini kita lakukan dalam upaya bisa jadi memang sesuatu yang kita lakukan di masyarakat, maka akuntabilitas ini penting kemudian menjadi bagian keterukuran dari sebuah monitoring dan evaluasi. Ini yang kemudian harus kita jaga. Bagaimana kemudian mekanisme yang dilakukan oleh Fatat NU Jawa Timur? Dari sisi internal, kalau di Fatat sendiri, kita memiliki beberapa forum untuk Fatat NU. Bagaimana kita melakukan proses mekanisme evaluasi terhadap kerja-kerja organisasi. Baik melalui rapat pengurus, kemudian ada rapat pimpinan di tingkat yang lebih tinggi, kemudian ada rapat kerja wilayah, dan ada konferensi. Ini adalah tahapan-tahapan evaluasi yang dilakukan kami bersama struktur. Ini saya bicara secara organisatoris, secara struktur. Tapi ada juga mekanisme yang dilakukan monitoring evaluasi ini, yang ini sifatnya programatik. Seperti halnya yang saya nanti akan ceritakan terkait dengan program kami untuk pendampingan kelompok marginal, kelompok populasi kunci, MSM dan TG, begitu ya. TG ini transgender, MSM ini men sex men. Terus terang di isu ini sangat sensitif sebenarnya, Fatayat bergerak di isu ini. Tapi dengan pendekatan yang cukup partisipatoris, dengan pendekatan yang cukup melakukan pelibatan kepada semua middle stakeholder termasuk NU sendiri dan juga masyarakat di sekitar, alhamdulillah kami bisa diterima di awal-awal. Ini akhirnya kembali ke belakang sedikit. Nah, di dalam proses monitoring evaluasi ini ada beberapa hal yang kami yang dilakukan. Yang pertama, monitoring terhadap supporting program. Di dalam kegiatan kita ada focus group discussion bersama kawan-kawan dampingan. Kemudian ada kegiatan supporting program mobile clinic. Bagaimana layanan itu tidak hanya di PKM, karena kelompok dampingan yang kemudian mereka tidak cukup nyaman ketika mereka harus memeriksakan dirinya berangkat ke PKM. Dengan nanti ketemu dengan tetangga dan lain sebagainya, maka kemudian mobile clinic menjadi bagian dari supporting program. Dan sistem data. Nah, ada sistem data yang namanya di sini adalah SIS yang dimiliki oleh program. Meskipun di dalam kebijakan pemerintah ada sistem data yang namanya SIHA di layanan-layanan di Dinas Kesehatan, seperti itu. Nah, bagaimana capaian program ini bisa diukur? Ini diukur melalui angka maupun deskriptif begitu. Dari capaian program yang bersifat angka maupun grafik ini, di sini kita akan bisa melihat. Jadi dalam sistem data SIS tadi yang saya sampaikan, kita bisa mengukur berapa KD secara berkala rajin memeriksa dirinya ke layanan kesehatan. Kemudian berapa KD yang dijangkau dengan cara online atau virtual outreach atau tatap muka. Karena tidak semua KD juga mau dijangkau dengan tatap muka. Dia lebih senang ketika dijangkau dengan cara virtual outreach. Kemudian yang ketiga, berapa orang dalam setiap kegiatan itu melakukan VCT. Jadi ketika ada FGD, ada mobile clinic, berapa mereka yang, ini bisa kita lihat dari pergerakan angka dan grafik. Yang kemudian ini akan memunculkan
pembacaan program kita yang sekaligus sebagai bahan evaluasi kita yang berbentuk laporan-laporan narasi. Jadi dampingan data di sistem tadi itu kemudian menjadi bagian dari laporan narasi yang kita buat. Ada laporan narasi yang tiap bulan, per 3 bulan, semester, dan akhir tahun. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian monif yang kita lakukan, ada monif yang dilakukan secara tatap muka. Nah ini mungkin yang bersifat partisipatif. Kalau tadi mungkin sifatnya angka-angka begitu ya, kita bergerak dari data. Nah yang kedua ini kita libatkan secara partisipatif. Secara berkala begitu. Di dalam pertemuan tatap muka ini kita melakukan proses diskusi. Yang pertama dengan kelompok dampingan, yang kedua dengan mitra stakeholder terutama pemegang kebijakan di layanan, dan yang ketiga pada pemerintahan setempat, dan yang keempat komunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, terkadang kita harus menemukan mereka, mempertemukan kelompok ini menjadi satu, karena penting untuk mendengar secara bersama dan menemukanali sebenarnya apa yang ada dalam perspektif KD, kelompok dampingan, dan apa yang ada dalam perspektif layanan, ini kadang berbeda. Ini kemudian proses evaluasi ini kita lakukan untuk kita temukan secara bersama-sama. Untuk pertemuan tatap muka banyak beberapa hal yang kita bahas di situ. Bisa jadi kita bicara tentang bagaimana kemudian perubahan KD terkait kesadaran mereka melakukan tes. Di sini akan muncul kemudian ulasan-ulasan dari mereka, pendapat-pendapat mereka, kenapa kemudian mereka kadang-kadang enggak untuk tes, untuk menjaga kesehatan mereka, untuk terjaga agar mereka tidak sampai HIV/AIDS, sehingga sampai untuk menjaga mereka tetap sehat begitu. Ini kesadaran ini ternyata ada banyak kemungkinan yang muncul, dan yang bisa jadi ini tidak muncul di data begitu. Ini yang menarik. Jadi kadang di data ini tidak semuanya bisa tercover, maka pentingnya tatap muka dan pelibatan itu di sini. Kemudian yang kedua, kita kadang memotret komunitas ini dalam membangun pengetahuan dan menciptakan bersama terkait beberapa isu, membangun pengetahuan dan menciptakan pengetahuan bersama terkait beberapa isu. Karena di dalam perspektif mereka yang kami temui kemarin kebetulan sering mereka merasa bahwa mereka adalah kelompok marginal, kelompok terpinggirkan, sehingga kemudian layanan itu tidak serta-merta membuka ruang kepada mereka, yang meskipun kami temui di beberapa kabupaten itu memang seperti itu. Namun tidak semuanya bisa kemudian menjadi semacam apa ya, kalau bahasa orang Jawa kebiak-uyah begitu. Nah ini yang kemudian kita coba melakukan proses memastikan kembali kepada layanan terkait kejadian-kejadian yang kemudian muncul di dalam proses diskusi ini. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dalam layanan kesehatan. Karena ini berkaitan betul dengan kondisi yang ada di lapangan yang ini sangat-sangat dinamis. Oleh karena itu kalau di dalam sistem kami kenapa ada laporan bulanan, 3 bulan, semester, akhir tahun, ini menjadi bagian dari proses sebetulnya memberikan satu gambaran apa yang menjadi pergerakan dari perubahan tersebut. Baik perubahan perilaku KD terhadap kesadaran mereka untuk melakukan tes, baik kesadaran KD untuk bersama-sama mau membangun pengetahuan dan menciptakan pengetahuan bersama untuk menguatkan, melakukan proses penguatan mereka di dalam masyarakat, maupun bagaimana kemudian kita melakukan proses advokasi sebagai bentuk tindakan lanjutan begitu. Di dalam proses evaluasi, monitoring dan evaluasi itu sendiri akan muncul kemudian beberapa rekomendasi yang kita dapatkan, termasuk yang pertama dengan memperluas kemitraan. Kalau tadi awalnya kita hanya dengan kelompok dampingan, hanya dengan petugas PKM, ternyata di kelompok layanan kesehatan di tingkat paling bawah yang namanya PKM, ini tidak cukup selesai, maka advokasi kebijakan dilakukan lebih luas ke tingkat kabupaten kota seperti itu, atau bahkan kepada pemegang tertinggi, maksudnya nyun sewu pada kepala daerah dan lain sebagainya. Artinya ini konteks-konteks yang sudah pernah kita lakukan dalam proses monitoringnya, kemudian memunculkan sebuah rekomendasi. Kemudian mengembangkan layanan. Layanan ini pun sangat varian, sangat dinamis.
bagaimana kemudian layanan ini dikembangkan kemarin ketika kita menemukan pandemi COVID-19. Ketika kemudian PKM harus sibuk dengan kegiatan untuk COVID, misalnya ada terpapar COVID gitu, maka layanan sudah harus push melakukan tracing ke lokasi dan itu sangat-sangat membutuhkan tenaga mereka dan dengan keterbatasan SDM yang ada, sehingga ada kemudian diskusi yang dibangun, evaluasi yang dibangun secara bersama, muncul kegiatan-kegiatan kreatif seperti door to door. Akhirnya layanan memberikan extra time di luar jam layanan, itu mereka mau dengan supporting budget yang kemudian bisa diupayakan di dalam program misalnya seperti itu. Tapi layanan tetap siap, mau menyisihkan waktu dengan door to door ataupun dengan melakukan mobile clinic yang tidak hanya berbasis di CBC. Kita punya CBC yang namanya community based, di mana pertemuan teman-teman komunitas di situ. Ini sudah kita buka ruangnya untuk menjadi mobile clinic berbasis hotspot begitu. Dan rekomendasi yang ketiga juga muncul bagaimana kemudian advokasi kebijakan ini meningkatkan layanan untuk kelompok minoritas. Karena bicara IPM kepala daerah, terkadang waktu itu kita ada kelompok rentan ini, ada ibu hamil, ada penasun, ada MSM, ada TIJI, dan kelompok minoritas yang lain. Tapi kemudian ada prioritas di beberapa titik yang itu memprioritaskan pada satu kelompok tertentu. Nah, sementara mereka ini termasuk kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan prioritas begitu. Nah, ini mungkin juga perlu kita advokasi karena sebetulnya persoalan HIV/AIDS juga menjadi penting menurut kami. Nah, ini mungkin beberapa hal yang sempat kami lakukan kemarin. Cuman mungkin saya juga ingin sampaikan bahwa sekali lagi di dalam kata kunci ini bahwa monitoring dan evaluasi untuk proses pelibatan langsung, mereka akan merasakan betul bahwa proses perubahan berikutnya dan keberlanjutan pada berikutnya ini akan bisa dilakukan proses penjagaan yang baik begitu, dan mereka akan komitmen untuk melakukan itu. Saya rasa mungkin itu karena rekomendasi-rekomendasi ini pun terkomunikasikan kembali kepada mitra stakeholder dan akan kembali lagi kepada KD. Jadi sistem ini akan terus berputar dan pelibatan itu sesekali kita konferensi pers, konferensi pers, apa Mbak Wiwi namanya itu? Kita melakukan pertemuan bersama antara pihak pemegang kebijakan, kelompok dampingan, dan Fatat Indo Jawa Timur serta mitra stakeholder yang ada di lingkaran program ini, seperti itu. Mungkin itu sahabat Bu Wiwi, Nyun Sewu yang bisa kami sampaikan dan para peserta yang lainnya. Jadi kami mohon maaf sekiranya ini mungkin hanya sedikit saja untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dewi. Baik, para peserta yang luar biasa. Di akhir masih 89, saya tuh lihat-lihat bagaimana aura teman-teman yang di Zoom ini, alhamdulillah masih bersemangat. Kita ada waktu setengah jam untuk diskusi terkait dengan Monef ya. Tadi ada pertanyaan tentang ini, Bu Herni. Udah dijawab di diskusi juga kapan evaluasi dilakukan, terus foto face-nya ini dalam bentuk apa dari Bu Ambar, itu bisa ditanggapin. Dan kita buka dulu pertanyaan dari teman-teman. Dari satu lagi tadi kita Tandon. Saya minta ada yang bersuara, itu tadi dari chat, ada yang bisa menyuarakan suaranya untuk bisa menanggapi yang disampaikan oleh Mbak Bu Hendy sama itu. Monggo. Saya. Iya, monggo dari Bapak Sinten? Alvin. Siap. Dari terima kasih. Oke, monggo Pak Alvin. Matur nuwun waktunya Ibu Wiwi Endahwati. Perkenalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya Alvin dari YN Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kepada Ibu Dewi, saya ingin bertanya Bu, ini pengalaman jenengan sudah tidak usah ditanyakan lagi ya, banyak sekali. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang Monef ini adalah bagaimana kita menjaga harmonisasi antara kita
sebagai researcher sama rekan co-partner kita di lapangan, dalam hal ini masyarakat. Jadi tadi kan saya ngeliat slide sebelumnya itu yang materinya Bu Herni kalau nggak salah, itu kan ada timeline-nya, misal 2 bulan ini kayak apa, setengah tahun kayak apa, setahun kayak apa. Nah ini gimana Bu, cara menjaga keakraban kita itu seperti apa? Karena selama ini kan dengan masyarakat itu kan, jika ada dari kampus misalnya atau dari mana, itu kan fulus misal, oh ini pasti ada uangnya nih. Lah, menghilangkan stigma kayak itu gimana Bu? Saya mohon lighting-nya, pencerahannya. Terima kasih. Monggo langsung Bu Dewi. Nanti langsung Bu Herni ya, yang ada 2 pertanyaan di chat itu Bu Herni. Monggo Bu Dewi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, ini memang menarik. Jadi bahasa mungkin ya. Yang pertama tadi proses, mungkin sekali lagi kita kembali ke inkulturasi akhirnya. Jadi yang pertama bahasa. Bagaimana bahasa kita ketika masuk ke komunitas atau kelompok dampingan. Mungkin ketika kita bahasanya sudah orang kalau mau lihat kita bicara project begitu, karena mungkin bahasa proposal bahasa project, itu maka berpikirnya adalah uang. Terus bagaimana kemudian kita melakukan proses keberlanjutan ini yang seandainya di situ tidak ada uangnya, misalnya begitu. Di dalam di Fathat NU sendiri, Bapak, karena memang nilai pengabdian yang kita kedepankan, nyuwun sewu, saya yakin di semua, termasuk kenapa kemudian perguruan tinggi punya Tridharma itu, kan di situ memang ada nilai pengabdian. Jadi mungkin bagaimana kami membahasakan ini semua dari awal, bahwa membangun konteks kesadaran bahwa ini penting dan menjadi kebutuhan bersama, itu diharapkan bisa benar-benar tercapai dalam konteks komunikasi antara kita, kelompok damping kita sebagai orang yang datang dengan komunitas yang sedang kita dampingi. Kemudian yang kedua, di dalam proses perjalanan program, nah ini yang akan sangat membangun itu adalah pelibatan tadi. Jadi ketika pelibatan kita lakukan tidak semata-mata urusan work plan, misalnya nyuwun sewu, kami pun juga punya work plan yang terbatas. Seperti halnya saya contohkan di Lamongan itu, nyuwun sewu, di Lamongan ini kami punya dampingan deportan di mana program kami hanya 1 tahun. Saat program ini selesai, kami baru saja menyelesaikan urusan komunikasi. Dalam artian mereka menerima dengan baik, bisa berkomunikasi dengan nyaman, dengan enak, sampai kami mendapatkan informasi tentang kebutuhan kondisi mereka dan lain sebagainya. Nah, pasca program berhenti, ternyata masih ada PR banyak ini. Mereka belum mendapatkan kartu identitas, kartu Indonesia Pintar, karena belum mendapatkan KTP dan lain sebagainya. Apa yang kami lakukan? Komunikasi. Kami tidak memutus komunikasi itu dengan mereka. Jadi kami menyampaikan seandainya ada satu hal yang kami bisa lakukan untuk Ibu dan Bapak dan kami mampu, kami akan bantu. Nah, ruang komunikasi itu tidak ditutup ketika saat program selesai. Nah, sehingga dan kami pun mengukur seberapa kekuatan kami untuk bisa membantu. Itu kita sampaikan. Jadi tidak semuanya, kita kan dari awal sudah bilang bahwa kita bukan Superman begitu. Kita bukan orang yang bisa menyelesaikan segalanya. Maka penting kemudian membangun jaringan tadi selama proses berjalan. Nah, ini kemudian yang mungkin sempat kita lakukan. Dan saat itu kami meminta teman-teman di tingkat ranting, kebetulan kalau Fathat punya struktur sampai di ranting yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya dia tidak ada dalam program, tapi dia bisa menjadi mediator komunikasi kami dengan komunitas. Maka dialah yang kemudian membantu menguruskan KTP maupun surat Indonesia Pintar yang dibutuhkan. Karena setiap kali mendapatkan bantuan, mereka tidak mendapatkan bantuan karena mereka tidak punya identitas. Karena mereka dari deportan, seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan inkulturasi ini memang penting kemudian kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi yang kita bangun dengan bahasa yang bisa mereka terima dan pahami bahwa ini tidak sekedar proyek, tapi ini adalah stimulan dari proses pemberdayaan yang kita lakukan atau penguatan-penguatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, tidak berhenti membangun komunikasi meskipun kita sudah selesai program. Mungkin
3 itu dulu Bapak, ngapunten. Mungkin bisa yang lain bisa bantu Bu Herni atau yang lain. Nggih, matur nuwun. Termasuk silaturahim nggih, mungkin di setiap kita datang ke lokasi itu nggak tahu acara yang lain kita masih bisa menyapa mereka. Sapaan-sapaan itu saya rasa mungkin cukup bisa memperkuat harmonisasi kita dengan kelompok komunitas. Mungkin itu, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Bu Dewi. Selanjutnya langsung disambung sama Bu Herni ya, terkait beberapa hal yang menjadi unek-unek peserta. Monggo Bu Herni. Oke, terima kasih Bu Wiwi, Bu Dewi. Sharingnya saya belajar banyak dari yang disampaikan Bu Dewi juga. Saya juga ingin nyambung tadi terkait dengan salah satunya bagaimana kita bisa masuk ke masyarakat dan kemudian ketika datang itu misalnya ditanyakan apakah ada sesuatunya gitu. Karena saya juga mengalami Bu Wiwi waktu itu. Jadi yang saya ceritakan kemarin ketika yang di Wonokusumo itu pasti kayaknya Bu. Seringnya iya Pak, seringnya iya. Ya, Li Ajli itu pasti. Seringnya iya ditanyakan. Jadi ketika ke sana itu memang ketika kula nuwun gitu nggih, meskipun sebelumnya sebenarnya sudah ada beberapa yang kenal dengan Ibu PKK dan awalnya waktu itu saya sebenarnya dari kegiatan KKN gitu nggih. Tetapi kan nyuwun sewunya tetap ke lokal leadernya di situ. Jadi saya di situ ketemu dengan Pak RT-nya, Pak RW-nya. Dan ketika saya nyuwun sewu Pak, kalau misalnya ada ketemu dulu dengan ibu-ibunya PKK seperti apa, karena pendampingannya kaitannya dengan orang tua dan anak-anak gitu. Langsung pertanyaan pertama itu, wah Bu, kalau ngumpulkan orang, nanti kalau ditanya mau dikasih apa, saya jawab apa, katanya gitu. Jadi fakta Bapak Ibu ya, fakta bahwa itu juga sering terjadi di kegiatan kita nantinya akan seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu saya mencoba untuk masuknya akhirnya Pak kalau misalnya ada kumpulan yang bisa kami ikutin, maksudnya tidak perkumpulan baru gitu ya, forum yang bisa kami ikuti sehingga kami tidak perlu tadi itu masih bingung memikirkan bagaimana caranya kalau misalnya ada pertanyaan dapat apa, ya udah akhirnya waktu itu ketemu di forum dengan wali apa namanya, wali anak itu apa namanya, dengan orang tua wali gitu nggih, karena kan waktu itu anak-anak dan orang tua di PAUD dan anak-anak di kelas awal gitu, sehingga berjalan meskipun di akhir ketika tetap ada supporting dana, yaitu kami berikan, tapi tidak di awal. Kalau di awal memang ketika pertanyaan itu sangat mengganggu dan ketika memang kita masih berangkatnya nggak ada, belum ada funding, itu yang sulit. Jadi memang harus diantisipasi juga. Itu sekilas. Kalau untuk bahasa kebetulan karena waktu itu sama-sama di Surabaya tidak ada kendala Bapak Ibu nih. Ini adzan enggak apa-apa ya, lanjut langsung. Di tempat Bapak Ibu mungkin sudah adzan. Enggak apa-apa nggih. Saya nyambung kemudian pertanyaan di Zoom, chat Zoom. Di chat Zoom tadi itu yang pertama foto voice. Ini kayaknya kancret pertanyaannya Pak Yudi. Karena sebenarnya kemarin ya, tetapi saya coba singgung sekilas karena tadi mungkin nyambung dengan gambar tadi Bapak Ibu ya. Apakah boleh misalnya foto-foto ketika kita pengambilan foto-foto untuk foto voice itu dilakukan secara diam-diam? Menurut saya justru tidak, karena sebenarnya yang mengambil kan bukan kita Bapak Ibu, yang mengambil itu kan dari komunitas gitu, ataupun kalau misalnya di situ sudah ada perwakilan yang kita sudah sepakati siapa-siapa yang akan mengambil gambar ya, yang sudah kita rekrut, mereka yang akan mengambil gitu, dan itu dari komunitas, bagian dari komunitas gitu maksudnya, sehingga mereka tidak seharusnya mengambil secara diam-diam. Bagaimana kemudian caranya untuk memastikan bahwa ini memang real, merepresentasikan kondisi komunitas itu? Makanya kemarin di tahapan foto voice itu ada FGD kan gitu ya. Di FGD itu kita ada proses sortir foto ya, menarasikan foto itu, kemudian memilah dan memilih foto mana yang memang menunjukkan adanya perubahan atau tidak, foto mana yang sekiranya itu asli atau tidak. Jadi kalau dari pengalaman saya waktu itu sampai terjadi ya dia diskusi gitu Bapak Ibu, diskusi. Jadi ini kayaknya nggak begitu sebenarnya, meskipun ada foto ini, tapi kesehariannya tidak. Akhirnya disepakati foto itu disortir gitu. Tetapi dari sekian banyak foto yang ada, itu ternyata masih banyak yang merepresentasikan bahwa misalnya di pendampingan saya yang di Wonokusumo itu memang ibu-ibunya sudah melakukan aktivitas yang itu membantu anak-anak untuk mengurangi ketergantungan dari gadget gitu. Jadi proses FGD-nya sangat penting sekali Bapak Ibu.
semacam quality control-nya gitu nggih. Kalau di penelitian kualitatif itu kita misalnya selalu ada triangulasi sumber atau mungkin triangulasi metodenya. Nah, itu juga menjadi bagian dari photo voice itu. Barangkali seperti itu. Kemudian gambar untuk yang monef tadi nggih. Bu Wiwi ya, tadi kayaknya ada pertanyaan itu. Apakah juga perlu narasi? Iya Bu, perlu dinarasikan karena juga untuk cross check kembali, karena kan gambar itu multi makna kan gitu nggih, sama dengan photo voice kemarin, sehingga perlu ada pemaknaan dari gambar-gambar itu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dari gambar-gambar yang sudah dibuat oleh komunitas-komunitas yang kita libatkan di dalam pengambilan data monef tersebut. Itu. Yang terakhir barangkali terkait dengan siklus tadi nggih. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah ini sudah jalan tahapan-tahapannya CPPR gitu nggih. Sudah tuntas tapi ternyata kondisinya kembali ke awal lagi atau ada satu kondisi yang ternyata masih belum menunjukkan perubahan seperti di akhir kali di tahap paling akhir ketika sudah tuntas gitu nggih. Kalau tidak salah itu yang saya tangkap. Nah, kita bicara tentang siklus atau siklikal di dalam CBPR, Bapak Ibu ya, bahwa perlu adanya monef itu salah satunya adalah untuk memberikan rekomendasi. Tadi di slide-nya Bu Wiwi, saya juga sangat tertarik ada bahasa rekomendasi. Di bagian awal paparan kami tentang monef tujuan tadi salah satunya adalah juga untuk memutuskan apakah kemudian pendampingan yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuannya atau belum. Disitulah kemudian kita akan menentukan keberlanjutan. Jika sudah ada indikator iya, maka kemudian kita memutuskan untuk misalnya oke, pemberdayaan itu sudah dianggap sampai sini dulu, sudah ada indikator-indikator ketercapaian. Tetapi misalnya ternyata masih ada hal yang perlu untuk kita lakukan lebih intensif lagi, ada hal-hal yang misalnya ternyata kalau bicara partisipasi ini masih belum maksimal gitu ya. Kita perlu lagi untuk kembali lagi melihat kepada tujuan. Jadi dari rekomendasi itu, maksud saya gini, karena ini kan satu siklus gitu nggih Bapak Ibu ya. Satu siklus itu kemudian ketika dari bagian paling akhir kita kemudian memberikan satu rekomendasi atau satu statement bahwa semacam satu rekom gitu ya, bahwa apakah dari kegiatan pendampingan ini kita sudah melakukan apa yang menjadi tujuan kita bersama gitu. Contoh misalnya di pendampingan saya kalau yang madrasah itu nggih, rekomendasi terakhirnya itu saya ingat satu misalnya akan ada pengembangan layanan. Salah satunya misalnya adalah dengan adanya mobil perpustakaan keliling gitu Bapak Ibu. Mobil perpustakaan keliling itu adalah untuk memfasilitasi siswa agar mereka bisa membaca ragam buku yang lebih banyak dan kemudian juga membantu sekolah untuk anak-anak lebih tertarik meningkatkan minat bacanya gitu. Dan ternyata ketika ini kita sudah berjalan sekali misalnya ketika kita ada monef itu ternyata belum terjadi atau masih mengalami kemunduran lagi gitu. Perlu kembali kita evaluasi apa yang menjadi penyebab gitu. Jadi siklus tadi itu maksud saya tetap di akhir stages itu kita memberikan satu rekomendasi keberlanjutannya seperti apa dan kemudian ternyata ketika ada tarik ulurnya kembali lagi kepada kondisi yang awal kita perlu memikirkan ulang bagaimana research planning yang berikutnya untuk kita desain. Contoh lagi misalnya kalau di konteks saya itu advokasi kebijakan gitu ya. Advokasi kebijakan itu misalnya ini waktu itu belum terjadi sih. Misalnya untuk penjaga perpustakaan itu harapannya ada KUM. Karena memang untuk pengembangan literasi misalnya di sekolah itu ternyata salah satu problemnya adalah tidak adanya orang yang tune in atau menjadi penjaga gawang gitu ya, atau semacam tim penggerak literasinya di sekolah itu sehingga kemudian apapun programnya literasi itu seringkali tidak berjalan gitu. Nah dari situ kemudian akhirnya kan muncul inisiasi ternyata di sekolah itu perlu ada tim penggerak literasi yang itu misalnya di SK-kan oleh kepala sekolah. Waktu itu sampai tahapan itu di SK-kan oleh kepala sekolah dan kemudian kami mencoba untuk memberikan rekomendasinya kepada Kemenak misalnya. Kemenak juga banyak program misalnya gerakan apa itu namanya literasi madrasah dan lain-lainnya itu yang kemudian juga terkait dengan kebijakan untuk misalnya
Bapak Ibu yang menjadi tim penggerak literasi itu perlu ada KUM, sehingga mereka juga ada imbal balik misalnya, untuk menjaga kesinambungan dan juga motivasi dari Bapak Ibu yang terlibat. Kedua, misalnya terkait dengan pembiayaan atau alokasi anggaran. Waktu itu rekomendasinya misalnya perlu adanya kita menggandeng CSR gitu. Dan ketika kami hubungkan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ternyata mereka siap gitu menghubungkan, karena ternyata mereka sendiri juga sudah punya banyak link ke sana. Dengan catatan apa? Ternyata ketika madrasah itu sudah punya produk ataupun misalnya sebuah program yang itu sudah mulai berjalan, itu biasanya CSR akan bisa terlibat. Tapi ketika masih belum apa-apa, itu biasanya tidak bisa. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik dari kami melakukan proses pendampingan, pemberdayaan bersama dengan masyarakat, dan juga merasakan semacam naik turunnya tadi Bapak Ibu, naik turunnya ini keberhasilannya sudah sejauh mana, kemudian rekomendasi ini kalau kita berikan juga menjaga bahwa itu bisa sustain itu seperti apa, itu yang kemudian perlu juga nanti kita pikirkan bersama. Saya kira sampai di situ Bu Wiwi nggih, terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya monggo. Dari saya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Herni. Waktu ya sebentar. Saya cek waktu dulu. Kita tinggal beberapa menit lagi. Ada yang tanya juga. Tadi ada yang jabri saya terkait waktunya molor di awal. Sebelum nanti bertanya, saya mencoba memberikan waktu kepada Pak Hilmi Umam dan Bu Nabila. Halo, Pak Hilmi Umam ada di ruang ini? Halo, ini saya yang mati apa? Dengar suara saya ya? Oh iya, suara Ibu, saya jelas? Gimana? Iya, ini sekali. Dari ya. Ini Bu Nabila, dari pertanyaan yang disampaikan dari Bu Dewi sama Bu Herni, mungkin ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hilmi Umam dan Bu Nabila. Karena waktu kita tinggal 20 menit ya, gitu. Monggo. Enggak, ding, 10 menit. Nggih, siap-siap. Iya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Herni, Pak Yudi, dan terima kasih semua Bapak Ibu, luar biasa tadi diskusinya. Nggih, kita awali tadi juga dengan Pak Mahir, Pak Abi, terima kasih tahapan. Saya rasa kalau untuk Monef sudah semua nggih Bu Herni nggih. Tadi beberapa isu seperti soal uang Bapak Ibu, ini soal monitoring nggih, soal monitoring nanti bisa mungkin direspon. Tapi yang ini soal uang tadi sudah disampaikan, dan itu dihadapi oleh tidak hanya oleh kita nggih Bapak Ibu, tapi juga oleh anak-anak kita ketika KKN. Tapi ketika kemudian kita juga percaya dengan cara komunikasi yang penting, kita percaya bahwa masyarakat semakin berdaya. Nah, Bapak Ibu, kami sendiri senang tadi banyak diskusi, mulai dari tahapan tadi ada pertanyaan tentang teori, tentang Monef, bagaimana partisipatoris. Yang jelas begini, kalau saya hanya ingin menambahkan dikit saja, nanti ditambahkan Pak Hilmi, bahwa ini adalah riset, ya. Ini adalah riset, dan sehingga tahapan-tahapan ilmiah dalam riset, mulai dari tujuan penelitian, penyusunan pertanyaan, sampai kemudian metode apa yang pas, sampai kemudian teknik pengumpulan datanya, teori yang mungkin digunakan baik itu untuk memahami atau misalnya juga dilakukan dari proses riset, itu semua idealnya ada. Karena ada seperti kemarin kita bahas Bapak Ibu di sesi hari kedua, nge, itu kan ada fungsi mobilisasi pengetahuan dan ada fungsi mobilisasi komunitas. Nge. Nah, dan semua Bapak Ibu dari
pengalaman kami, semua itu akan nanti ada variasi, akan ada variasi dari sisi tantangan, artinya dari sisi bisa jadi tantangan itu karena tema yang kita usung, ya, baik itu temanya mungkin memang menantang atau sensitif. Ketika di fase data gathering atau fase ketiga ya Bapak Ibu, itu kan fase riset nih, data gathering dan analisis itu kan kita masih berusaha menjaga karakter partisipatoris. Nah, cuman di sini tadi itu bahwa kita perlu berusaha atau mujahadah yang kita lakukan itu lebih tinggi lagi, kerja keras atau susah payah kita akan lebih tinggi dari penelitian ala on community, di mana ya mereka atau mitra komunitas kita itu sebagai objek, sehingga kita jalan sendiri. Ini baik atau kualitatif, nanti teori analisis seperti ini. Nah, sementara kalau di CBR itu sama, proses risetnya hanya bagaimana cara. Ya, contoh misalnya komunitasnya memang juga siap, dan di beberapa negara yang sudah siap, contoh di negara guru kami, misalnya di Kanada itu dari beberapa, kan ketika kami di sana belajar itu kadang juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan CBR atau CBR mereka, ya, itu dari sisi proses fase ketiganya itu lancar partisipatornya dengan komunitas. Di fase laying the foundation atau membangun rasa percaya, mulai berbaur dan sebagainya, kadang ada tantangan gitu, atau kadang aset-aset perkumpulan atau kegiatan-kegiatan di komunitas mereka itu tidak sebanyak di kita. Nah, itu juga kita harus syukuri bahwa di konteks kita bisa jadi laying the foundation-nya, meskipun secara pengalaman mereka itu biasanya adalah yang paling banyak waktunya dan paling menantang, bisa jadi di kita lebih halus, lebih smooth, lebih mulus, karena kita bisa menggunakan forum-forum yang ada, pengajian dan sebagainya, masuknya itu loh Bapak Ibu. Dan kita juga kan sebenarnya sebelum ini juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan di sekitar kita. Nah, besok kita akan belajar bersama tentang proposal Bapak Ibu. Nanti kita bisa membahas lagi tentang berbagai variasi di komunitas berdasarkan pengalaman kita semua. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, tidak bisa dipungkiri CBPR jelas menuntut komitmen dan kerja keras kita semuanya. Tapi ketika kita sadari bahwa memang karena ini riset yang memiliki fungsi mobilisasi komunitas dan mobilisasi pengetahuan, selain produksi pengetahuan yang jelas sudah ada dalam fungsi riset konvensional atau on community, yang al-ajru biqadri ta'ab gitu kan, atau everything comes with the price, ya, pasti ketika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, maka effort atau usaha yang kita lakukan akan lebih besar, tapi hasilnya juga insya Allah lebih maksimal, karena tidak hanya kita mencapai manfaat akademik, tapi juga manfaat tadi itu memaksimalkan fungsi pengetahuan menjadi manfaat nyata di tengah komunitas. Dan ada banyak manfaat-manfaat lain Bapak Ibu, misalnya bagaimana kampus kita, ini berbicara tentang kemitraan kampus dan masyarakat secara umum, ya. Misalnya kampus kita juga akan semakin tidak dipandang sebagai menara gading lagi, dan kemudian kita juga sebenarnya dari produksi pengetahuan di tengah komunitas melalui CBPR itu akan semakin kuat juga kan, penguatan keilmuan, sehingga gampangannya bahasanya tidak melulu berdasarkan literatur-literatur yang ada, semakin valid hasil riset bersama dengan komunitas, di mana perspektif dan persepsi mereka akan lebih tertuang dengan cara kita lebih mendengar, lebih bersama. Saya rasa itu tambahan sedikit saja dari saya. Monggo Pak Hilmi Umam bisa menambahkan.